Oke, halo, selamat pagi. Saya ucapkan berada di perlintasan atau tepatnya berada di sebelah barat stasiun Tambak ya. Sebelah barat sinyal masuk stasiun Tambak. Oke. Jadi sebenarnya kali ini saya tidak mau hunting ya, tapi ya udahlah ya. Sambil membahas yang ada di video ini ya, kita sambil hunting kayak gitu ya. Nah, saya akan membahas apa? Ya, saya akan membahas perubahan KPK ya. Jadi sekarang sudah berada di bulan Januari tahun 2025. Nah, KPK-nya tentu baru lagi ya. Karena KPK itu, kalau saya search di Google, KPK itu mengalami perubahan 2 tahun sekali ya. Tuh, tapi yang nggak tahu untuk kedepannya apakah mengalami perubahan 2 tahun sekali atau tidak ya, tidak tahu ya. Tapi yang saya tahu ya, saya cari tahu KPK 2025 IKPK itu mengalami perubahan 2 tahun sekali kayak gitu ya. Oke, sekarang jam 7.25. Ini harusnya sebentar lagi ada kereta yang mau lewat, yaitu kereta api tambahan Jogja Gambir. Nah, sambil menunggu kereta api tambahan Jogja Gambir, membahas KPK terbaru KPK 2025. Apa sajakah yang menjadi kejutan baru di jalur sini? Ya, jalur sini itu adalah jalur Kroya Kutoarjo. Ya, soalnya dari Kroya ke Jogja itu sudah ada kereta yang stop ya, nggak ada jalan dari Kroya ke Kutoarjo, yaitu kereta api Sawunggalih yaitu. Nah, jadi ramainya berada di Kroya Kutoarjo jalur sini ya. Kalau Kutoarjo ke Jogja udah mulai mengalami pengurangan kereta api untuk kereta api penumpang ya, kayak gitu. Apa sajakah kejutan baru di jalur sini di KPK 2025? Yuk kita bahas. Yang pertama, ada penambahan kereta. Yang kedua, ada perubahan jadwal ya. Terus ada penghapusan kereta. Dan yang ketiga ini saya tidak tahu nih apakah sudah ada atau belum gitu ya kan. Nah, jadi yang keempat ini ya berarti ya. Yang keempat ini ada perubahan nama. Tapi nggak tahu nih ya, saya cek dari malam sampai pagi tadi jam 6. Saya ngecek di aplikasi Akses BKI, belum menemukan kereta yang mengalami perubahan nama. Jadi saya belum tahu nih yang keempat ini adakah perubahan nama ya di jalur sini ya. Terus yang kelima ada perubahan pemberhentian ya. Ada tuh perubahan pemberhentian. Yang pertama ya penambahan kereta, yang kedua penghapusan kereta, yang ketiga tadi apa? Yang ketiga perubahan jadwal, yang keempat adakah pergantian nama atau perubahan nama. Terus yang kelima yaitu perubahan pemberhentian. Yuk kita bahas. Yang pertama, penambahan kereta api di jalur sini. Di jalur sini ada penambahan kereta api. Ini taksaka apa ya? Taksaka apa? Kereta api tambahan Jogja Gambir apa ya? Kok relnya bunyi gitu loh? Kok relnya bunyi anjir? Udahlah, yuk kita lanjut ya. Yang pertama, penambahan kereta api. Untuk di jalur sini ada penambahan kereta api yang sudah muncul di aplikasi Akses BKI, yaitu kereta api Sawunggalih dan kereta api Taksaka ya. Nah, kereta api Sawunggalih ini yang tadinya 2 kali perjalanan PP ya, sekarang 3 kali perjalanan PP ya di KPK tahun 2025 ya. Tuh. Yang kedua kereta api Taksaka yang tadinya 2 kali perjalanan PP menjadi 3 kali perjalanan PP ya. Itu yang saya ketahui dari malam saya pantau sampai jam 6 pagi ya. Jadi belum kebuka semuanya ya. Nah, untuk penghapusan kereta ini apakah betul atau tidak, karena memang belum terbuka semuanya ya, kayak gitu. Nanti kalau misal sudah ada pengumuman resmi dari KAI ya, berarti kita udah tahu lah ya kereta mana yang dihapus dan adakah perubahan nama kereta di jalur sini kayak gitu ya. Oke, yang kedua itu kan kereta api Taksaka
kereta api Taksaka yang tadinya 2 kali PP menjadi 3 kali PP. Luar biasa ya, luar biasa. Dan kereta api Taksaka ini juga mengalami perubahan jadwal ya. Tadi kalau saya nggak lupa ya, di aplikasi Akses by KAI, tapi belum membahas perubahan jadwal ya. Oke, jadi yang kedua ya, tadi sudah singgung ya, yaitu yang kedua tadi apa, penghapusan perjalanan kereta api ya. Oke, jadi untuk oh ya, bentar, sebelum ke penghapusan ini ada nih ya, yang tadinya kereta api berstatus fakultatif menjadi reguler. Luar biasa ya, atau bisa dibilang reborn ya, bangkit kembali ya. Contohnya seperti kereta api Malioboro Express. Malioboro Express ini tadinya tidak berjalan dan berjalan cuma hanya hari-hari tertentu, sehingga menjadi berjalan berstatus fakultatif, dan di KPK 2025 Malioboro Express ini menjadi kereta reguler kayak gitu ya. Yang kedua, kereta api Manahan. Manahan ini itu sudah tidak berstatus fakultatif ya, dia itu apa namanya, berjalan reguler, tapi nggak tahu nanti kayak gimana ya. Sebelumnya tuh saya ngecek kereta api Manahan itu tidak ada embel-embel F ya, tidak ada embel-embel F ya. Apakah dia walaupun tidak ada embel-embel F, berjalannya apakah cuma hari-hari tertentu seperti hari Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau sudah berjalan reguler? Soalnya nggak ada embel-embel F ya. F itu fakultatif ya, tidak berjalan setiap hari ya. Itu dia penambahan kereta Sabunggali, Taksaka, terus Manahan, terus Malioboro Express. Dan sebenarnya ada nih, yaitu Malabar. Malabar itu sebenarnya udah diresmikan pada tahun kemarin ya, tapi nomornya terlalu banyak ya. Nah, sehingga di KPK 2025 Malabar tersebut sudah mendapatkan nomor resminya ya. Luar biasa itu Malabar ya. Jadi ya memang sih udah reguler ya, tapi kan udah, kalau dapat nomor yang semestinya ya berarti ya reguler ya, jelas reguler. Oke, yang kedua, penghapusan kereta api. Kalau di jalur sini ya, kalau di jalur sini itu belum ada atau belum muncul penghapusan kereta api ya. Ada satu nih tanda-tanda kereta yang dihapus, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara ya. Kuto Jaya Utara itu sampai saya ngecek terakhir jam 6 itu belum muncul ya, Kuto Jaya Utara. Sedangkan Sawunggali udah muncul ya. Apakah Kuto Jaya Utara ini dihapus atau enggak ya, saya tidak tahu gitu ya. Tunggu info resminya. Soalnya untuk di aplikasi Akses by KAI, di aplikasi by KAI belum kelar semuanya kayak gitu ya. Kayak kereta api Joglo Semakerto belum muncul, terus Kamandaka belum muncul ya kan, jadi belum kelar ya gitu ya. Tunggu aja ya, apakah Kuto Jaya Utara itu dihapus atau enggak ya tidak tahu. Oke, nah jadi bahas ke 3, yaitu perubahan nama. Perubahan nama ini juga belum diketahui ya, kalau di jalur sini ya belum diketahui ya. Sampai saya pantau terakhir jam 6 belum ada kereta yang mengalami perubahan nama ya. Cuma di nama kereta itu dikasih 1-2 nomor ya, nomor untuk namanya sih sama, cuma ada nomornya doang ya, kayak gitu. Yang oke, sinyalnya sudah warna oranye, berarti kereta api tambahan Jogja Gambir udah lewat tuh. Tak kira jam 7.20-an dia lewat ya. Nah, ini akan lewat tuh kereta api Malioboro Express ya. Oke, jadi saya lanjutkan yang keempat, perubahan jadwal. Jadi ada kereta api yang mengalami perubahan jadwal, yaitu kereta api Bengawan ya. Kereta api Bengawan mengalami perubahan jadwal ya. Yang tadinya berangkat dari stasiun Kroya jam 12-an ya, atau jam 12 kurang, kereta api Bengawan berangkat dari Kroya itu hampir jam 3 sore ya, atau 14 lebih 50 berapa gitu, atau jam 14.40 berapa gitu, pokoknya hampir jam 15 ya untuk kereta api Bengawan. Yang kedua, perubahan jadwalnya itu berada di kereta api apa yo? Kereta api Jakarta. Oh, Bangunkarta itu juga mengalami perubahan jadwal. Yang tadinya Bangunkarta itu dari arah timur jam
11 lebih 16 lewat sini ya. Jadi kereta api Bangunkarta di apa namanya ya, lebih mundur lah pokoknya, bukan lebih awal tapi lebih gimana ya bilangnya, gimana ya, dia mundur gitu jadwalnya ya. Pokoknya dari jam 11.16 jadi sekitar jam 12-an lewat sini ya. Jadi mundur tuh ya perubahan jadwal kereta api Bangunkarta kayak gitu ya. Terus ada lagi nih kereta yang mengalami perubahan jadwal, yaitu kereta api apa ya, saya lupa ya. Jadi mantau aja terus ya dari KAI ya, soalnya ini baru gitu ya, saya menghafal juga masih menghafalkan gitu ya, sedikit kurang hafal ya. Pokoknya yang mengalami perubahan jadwal yaitu kereta api Bengawan dan kereta api Bangunkarta. Itu dia kereta api Malioboro Express, sudah terlihat ya. Oke, simak dulu kereta api Malioboro Express dan nanti lanjutkan pembahasan KPK 2025 kurang 2 lagi ya. Tadi perubahan jadwal sudah disinggung ya, berarti tinggal perubahan pemberhentian ya. Nah, jadi kereta itu ya, kereta yang saat ini berstatus fakultatif. Nanti di KPK 2025 kereta itu tidak berstatus fakultatif. Dan seperti yang saya bahas yaitu ada perubahan jadwal, kereta api itu juga mengalami perubahan jadwal ya. Di sini lewat jam 7 berapa ini? Jam 7 lebih 39 menit. Besok di KPK 2025 kereta tersebut Malioboro Express berangkat dari Kroya jam 8 lebih loh. Nah, kereta tersebut juga mengalami perubahan jadwal ya. Ya, tadi pertama sudah Bengawan yang mengalami perubahan jadwal, yang kedua kereta api Bangunkarta, terus ada lagi sebenarnya tapi saya agak lupa ya. Terus yang ketiga tadi Malioboro Express. Kayaknya kereta api Taksaka juga mengalami perubahan jadwal loh ya, tapi cek lagi nanti ya, atau kalian bisa ngecek sendiri di aplikasi Akses by KAI. Oke, yang terakhir ini luar biasa ini, yang bikin kejut ya, atau bikin kaget nih ya. Di perubahan pemberhentian ada nih kereta api yang mengalami perubahan pemberhentian luar biasa, drastis banget perubahan pemberhentiannya, yaitu di kereta api Taksaka. Dia luar biasa, berstatus kayak kereta api Argo Laut dan Argo Dwi Pangga. Kereta yang nomornya sedikit ya di KPK 2005 yaitu kereta api Argo Semeru aja berhenti di stasiun Kroya, sedangkan kereta api Taksaka ini nomornya itu lebih tinggi ya, lebih banyak, tidak berhenti di stasiun Kroya, Kebumen, Kutoarjo. Luar biasa, yang tadinya sekarang itu masih berhenti di stasiun Kroya, masih berhenti di stasiun Kebumen, masih berhenti di stasiun Kutoarjo, besok di KPK 2025 tidak berhenti semuanya di situ ya. Kalau saya search di Akses by KAI ya, tapi yang nggak tahu apakah itu sudah kelar atau belum ya, tidak tahu ya. Soalnya saya nge-search di Kroya ya, Akses by KAI ya, dari stasiun pemberangkatan ke stasiun tujuan yaitu Kroya ke Kutoarjo tidak ada kereta api Taksaka ya yang muncul di stasiun tersebut ya. Nah, kalau saya search di stasiun Purwokerto menuju stasiun Jogja itu ada, atau bahkan di stasiun Purwokerto ke Kutoarjo itu juga tidak ada kereta api Taksaka. Nah, apakah itu benar kereta api Taksaka itu mengalami perubahan pemberhentian? Tapi kalau saya sih memang sih ya harusnya sih udah fix sih ya itu ya, karena soalnya udah muncul di Purwokerto Jogja tapi di Kroya Kutoarjo tidak muncul kayak gitu loh ya. Itu yang mengalami perubahan pemberhentian. Sebenarnya ada nih yang mengalami perubahan nomor ya, kereta api Argo Wilis yang tadinya nomornya 5 dan 6 sekarang bukan lagi 5 dan 6 kereta api Argo Wilis. Argo Wilis itu digantikan oleh kereta api Argo Semeru yang nomornya 5 dan 6 ya. Seperti kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu itu juga mengalami perubahan nomor ya. Sebenarnya banyak sih yang mengalami perubahan nomor ya kayak gitu ya. Kalian bisa ngecek lagi di Akses by KAI atau nunggu pengumuman resmi dari KAI ya.
Soalnya ini kereta-kereta yang baru juga belum muncul ya, kereta baru belum muncul, untuk perubahan nama kereta juga belum muncul. Yang sudah muncul itu tadi perubahan jadwal, perubahan pemberhentian ya, penambahan kereta ya. Itu penambahan kereta ya, bukan penambahan kereta baru ya. Kayak gitu. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang lainnya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan ya informasi GPK 2025 dari saya, dan selebihnya kalian bisa ngecek sendiri atau tunggu pengumuman resmi dari KAI. Kayak gitu. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.